Baik, hari ini kita akan bahas terkait komunikasi organisasi ya. Kita semua barangkali selalu dihadapkan dengan sebuah yang namanya organisasi. Apa contoh organisasi yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Riki Pratama, apa nama organisasi yang kamu ketahui? Riki? Banyak Bu, contohnya organisasi dalam hal politik itu misalkan kayak IPK Bu, terus PP, kalau organisasi dalam hal keagamaan NU, Muhammadiyah gitu Bu. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah, apa organisasi yang kamu ikuti saat ini? Remaja masjid Bu. Remaja masjid. Oke, baik ya. Nah, berbicara tentang komunikasi organisasi, di dalamnya ada dua konsep. Yang pertama, komunikasi dan organisasi. Ya, kalau komunikasi, kita sudah bahas dari pertemuan pertama sampai beberapa pertemuan. Lalu yang disebut dengan organisasi adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki suatu tujuan yang sama gitu. Pada hari ini misalnya kita ada namanya organisasi HIMMAFAI, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Artinya tujuan itu sama, tidak mungkin berbeda antara ketua bawahan maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Itulah sebuah organisasi. Ya, teori-teorinya banyak. Bisa lihat di apa namanya? Di Google Scholar. Apa itu komunikasi organisasi ya? Ada itu teori-teorinya banyak. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana jaringan komunikasi organisasi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana media komunikasi dalam organisasi ya. Yang ketiga adalah bagaimana kompetensi komunikasi dalam organisasi. Yang keempat adalah efek komunikasi organisasi. Berbicara tentang komunikasi organisasi, yang pertama yang ada di bayangan kita semua. Kita misalkan adalah remaja masjid. Nah, remaja masjid yang paling skupnya kecil kita lakukan dan biasa sering bahkan kita ketemu dengan sebuah organisasi ini. Siapakah yang disebut dengan jaringan komunikasi? Kira-kira ada gambaran? Nah, jaringan ini adalah pembagian ya atau adanya fungsi dan tugas dalam sebuah organisasi itu. Jadi jaringannya itu ditugaskan melalui tupoksinya masing-masing. Apa itu? Apakah dia bagian pengkaderan? Apakah fungsinya dan tugasnya jaringannya sebagai peralatan? Ya, bisa seperti itu. Apalagi yang dalam sebuah organisasi pembagian-pembagian nama jaringannya, apalagi kira-kira Ade Lutfi Fitria? Bagian apa lagi? Bendaharanya Bu, sekretarisnya. Bendahara. Oke, Erli. Erli. Iya, termasuk ketua organisasinya. Terus siapa lagi? Itulah yang disebut dengan jaringan. Ya, jadi pembagian tugas itu supaya apa? Mengetahui fungsi dan tugasnya. Itulah dalam sebuah organisasi ya. Oke, yang kedua, sebelum pada jaringan itu ada dia namanya jaringannya sifat formal dan non formal. Kalau formal itu bagaimana? Antara atas ada 3 dia. Ada jaringan yang dibangun antara atasan dan ke bawahan. Atau sebaliknya dari bawahan ke atasan. Atau yang ketiga disebut dengan horizontal. Jaringan sesamanya. Jadi misalkan kita contohkan
sebuah organisasi remaja masjid. Jadi jaringan formalnya itu bisa saja dari anggota ke ketua, menyerahkan ketua. Bagaimana kalau kita buat acara Isra Mi'raj? Nah, begitu itu dari atas, dari bawah ke atasan. Lalu jaringan yang sifatnya dari atas ke bawahan kita contohkan adalah surat penugasan yang dilakukan oleh ketua kepada bawahannya. Yang ketiga adalah jaringan secara horizontal, artinya yang tingkat sama. Misalnya antara bagian perlengkapan dengan transportasi dan lainnya. Itulah jaringan. Jadi jaringan itu, pola jaringan itu ada banyak. Ada pola rantai ya, makin kecil makin meluas dia ke yang lainnya. Rizky kalau nggak mau dengar kuliah jangan nampak gambarnya, dijalankan aja. Ya, itu jaringan. Yang selanjutnya adalah media. Media itu berasal dari kata Sanskerta, medium artinya perantara. Jadi bagaimana dibangun komunikasi organisasi itu? Pakai apa dia? Ada misalnya kalau sebuah rumah sakit atau organisasi bidang kesehatan biasanya pakai ada poster, ada media plicat atau timbal balik, ada buku saku, macam-macam lah itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah kompetensi komunikator. Bagaimana kemampuan seorang komunikator itu bisa mengajak dan mempengaruhi daripada audiens. Nah, kompetisinya melalui teori Aristoteles, ada namanya pathos and logos. Nanti cari lihat ya, apa itu pathos. Artinya adalah nilai kepercayaan yang dianut, yang dimiliki oleh seorang komunikator. Jadi komunikator itu harus memiliki tingkat kepercayaan. Oke, yang keempat adalah namanya efek. Nah, bagaimana efek dalam sebuah komunikasi organisasi? Kemarin sudah bahas ada 3 efek. Yang pertama, efek kognitif adalah adanya pengetahuan semakin meningkat. Yang kedua adalah efek kognitif, adanya perubahan sikap atau perilaku. Yang keempat, behavioral adalah perpaduan antara dua gabungan atau gabungan dari kedua efek itu. Itulah sebuah komunikasi organisasi. Jadi misalkan remaja masjid, ada anggotanya menyampaikan pesan komunikasi kepada ketua. Ketua, kapan kita melakukan Isra Mi'raj? Maka itu disebut dengan komunikasi jaringan yang melalui dari bawah ke atasan. Atau yang selanjutnya, ada instruksi dari ketua. Minggu depan, semua anggota remaja masjid kita akan melakukan rapat konsolidasi. Maka disebut dengan komunikasi dari atas ke bawah atau button up. Ya, top down kalau button up dari bawah ke atas. Itulah dia. Oke, itu kalau yang formal. Kalau non formal bagaimana? Ya itu tadi, apa masukan-masukan yang disampaikan oleh ketua BKM, ibu-ibu perwiritan, itulah komunikasinya, jaringannya itu secara non formal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti ada jaringannya, ada jaringan formal dan jaringan non formal. Jaringan formal ada 3, ada dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan horizontal. Kalau jaringan non formalnya adalah itu bisa datang dari masyarakat atau dari tokoh agama atau dari pihak-pihak lain yang memungkinkan adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Ya, adapun organisasi-organisasi keislaman ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, NU, itulah dia kira-kira. Organisasi keagamaan lainnya bisa yang biar berhubungan dengan politik misalnya ada PAN, Demokrat, macam-macam Nasdem dan sebagainya. Oke, sampai situ ada pertanyaan?
Nah, nanti kalau kurang jelas materinya bisa dibaca sendiri dan didengarkan melalui link YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Ada pertanyaan, Nak? Enggak, Bu. Oke, kalau nggak ada,